Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, pada kesempatan ini kita lanjutkan materi kita tentang menyederhanakan pecahan dan membandingkan pecahan. Yang pertama, yakni tentang menyederhanakan pecahan. Cara menyederhanakan pecahan adalah membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama sehingga tidak dapat dibagi lagi oleh bilangan yang lain. Jadi untuk menyederhanakan pecahan adalah kita membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama sehingga angka tersebut tidak dibagi lagi oleh bilangan yang lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contohnya. Tentukan pecahan paling sederhana dari pecahan di bawah ini. Yang pertama, 4/10. Nah, penyelesaiannya. Yang pertama, kita tulis ulang soalnya, yaitu 4/10. Kemudian, yang kedua, kita tulis ulang 4/10, kita bagi dengan, ya, di sini terserah mau pilih angka apa saja. Yang penting angka yang di sini atau bilangan yang di sini itu habis dibagi 4, habis juga dibagi 10. Jadi terserah kita mau memilih angka apa saja. Yang penting jangan angka 1. Kenapa? Karena angka 1 kalau kita bagi tetap angka itu sendiri. Kemudian juga jangan angka 0. Karena kalau kita bagi dengan 0 pasti hasilnya juga angka 0. Nah, jadi di sini saya gunakan angka 2. Kenapa angka 2? Karena 2 habis dibagi 4, 2 juga habis dibagi 10. Sehingga saya pilih angka 2. Jadi 4 dibagi 2 hasilnya berapa? Adalah, ingat, lawan dari pembagian adalah perkalian. Jadi jika adik-adik belum hafal perkalian, dihafal memang agar soal-soal yang berkaitan tentang pembagian, perkalian, itu adik-adik nanti akan lebih mudah memahaminya dan menyelesaikannya. Oke, kita lanjut. 4/2 hasilnya adalah 2. Kenapa 2? Karena 2 kali 2 hasilnya 4. Kemudian 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Kenapa 5? Karena 5 kali 2 hasilnya 10. Ingat, pembagian adalah lawan dari perkalian. Ya. Jadi saya ulangi bahwa langkah pertama untuk menyederhanakan pecahan yaitu kita tulis ulang dulu pecahannya. Kemudian setelah kita tulis ulang, kita memilih angka atau bilangan, dan bilangan itu habis dibagi 4, habis juga dibagi 10, dan angkanya itu harus sama di atas dengan yang di bawah. Jangan di atas 2, di bawah 5. Salah. Kenapa? Karena angkanya harus sama. Sebagaimana petunjuknya bahwa untuk menyederhanakan pecahan, pembilang dan penyebutnya dengan menggunakan angka atau bilangan yang sama. Jadi ini angka yang sama. Ya. Sehingga 4/2 hasilnya 2. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Bisa dipahami adik-adik ya? Nah, sekarang 2/5. 2/5 ini adalah pecahan yang paling sederhana atau tidak? Nah, untuk menentukannya kita harus membagi angka atau bilangan yang lainnya. Nah, angkanya terserah kita pilih angka misalnya dari 2 sampai 10 misalnya. Jadi kalau kita mau pilih angka 2, 2 dibagi 2, oke, bisa dapat hasilnya. Kalau 5 dibagi 2, hasilnya berapa? Tidak ada. Tidak akan dapat. Nah, sehingga
5 tidak bisa dibagi 2, 2 bisa dibagi 2. Jadi intinya untuk menyederhanakan pecahan harus bisa dibagi oleh keduanya. Oleh karena tidak bisa dibagi keduanya, maka pecahan ini dikatakan adalah pecahan paling sederhana. Sudah tidak bisa lagi dikecilkan. Ya. Oke. Jadi pecahan yang paling sederhana dari 4/10 adalah 2/5. Bisa ya? Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk kepada contoh yang kedua atau bagian B. Tentukan pecahan paling sederhana dari pecahan di bawah ini, yakni 10/20. Nah, kita selesaikan dulu, yakni kita tulis ulang soalnya 10/20. Nah, di sini 10/20 kita memilih angka, ya, di sebelah kanan ini angka apa saja, yang penting habis dibagi 10. Kemudian angka juga di bawah harus habis dibagi dengan 20. Jadi terserah adik-adik menggunakan angka berapa, yang penting angkanya itu habis atau bisa dibagi 10, bisa dibagi oleh 20. Jadi di sini kita menggunakan angka, saya contohkan angka 5, maka di bawah harus angka 5 juga. Bisa ya? Nah, sehingga 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. Kenapa 2? Karena 2 dikali 5 hasilnya 10. Begitu ya. Kemudian 20 dibagi 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. Kenapa? Karena 4 dikali 5 hasilnya adalah 10. Bisa ya? Nah, sekarang kita lihat, pecahannya ini 2/4. Masih bisa disederhanakan atau tidak? Ingat, kalau dikata disederhanakan maksudnya diperkecil lagi bilangannya ya. Bisa juga diartikan diperkecil. Nah, setelah kita melihat bahwa ternyata 2/4 ini atau bilangan 2/4 ini masih bisa kita membagi oleh angka 2. Kenapa? Karena kalau kita bagi dengan angka 2, habis. 2 bisa dibagi misalnya dengan 2, 4 bisa dibagi dengan 2. Nah, caranya kita tulis ulang lagi. 2/4 sama dengan, nah, jadi ini saya sudah tulis ulang lagi, 2/4 bagi dengan angka 2. Di bawah, di atas dibagi 2, di bawah juga dibagi 2. Bisa ya? Sehingga jawabannya adalah 2 dibagi 2 hasilnya 1. Kenapa dia 1? Karena 1 kali 2 pasti hasilnya 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Karena 2 dikali 2 hasilnya 4. Jadi begitu ya. Sehingga pecahan 10/20 jika disederhanakan dengan pecahan yang paling sederhana adalah 1/2. Ingat, 1/2 ini adalah pecahan yang paling kecil atau yang paling sederhana. Kenapa? Karena 1/2 ini tidak bisa kita bagi oleh angka lain lagi. Karena kalau kita bagi di angka lainnya, sudah tidak bisa. Karena inilah yang dikatakan pecahan yang paling sederhana. Bisa ya? Oke. Kita lanjut yang kedua, membandingkan pecahan. Untuk membandingkan pecahan, harus diketahui dulu tanda pembandingnya. Jadi untuk membandingkan pecahan itu, adik-adik harus mengetahui dulu tanda pembandingnya. Nah, antara lain seperti apa? Seperti ini. Yang ini dibaca lebih besar. Ya, yang ini dibaca lebih besar. Yang ini dibaca lebih kecil. Kemudian ini sama dengan. Ya, jadi 3 tanda ini yang akan kita gunakan untuk membandingkan pecahan. Bisa ya? Nah, bagaimana penjelasannya? Sekarang perhatikan contoh. Berilah tanda ini besar, kecil, atau sama dengan pada 2 pecahan di bawah ini.
Nah, pecahannya misalnya bagian A-nya 2/3 titik-titik 4/5. Jadi di sini kita memilih pembandingnya. Apakah menggunakan yang ini, atau yang ini. Ya, bisa ya? Nah, langkahnya atau penyelesaiannya, pertama kita tulis dulu soalnya 2/3, kemudian 4/5. Bisa ya? Setelah itu kita kali silang. Untuk memudahkan, kita kali silang ini. Bisa ya? Saya berikan tanda. Setelah itu, untuk mengalihkan, perhatikan yang di atas dulu yang dikali. 2 ini, atas bagian kiri ya, 2 dikali 5. 2 dikali 5. Jadi hasilnya adalah 10. Nah, 10-nya ingat, ditaruh di sebelah kiri sini. Jangan taruh sebelah kanan, akan salah. Selalu yang di atas 2 dikali 5 kita taruh dulu di sebelah kiri. Hasilnya adalah 10. Setelah 2 kali 5 sudah, tinggal kita pindah ke bawah lagi. 3 dikali 4. 3 dikali 4 atau 4 dikali 3. Berapa? Hasilnya adalah 12. Hasilnya adalah 12. Nah, sekarang adik-adik tinggal membandingkan mana angka yang besar. Apakah 10 atau 12? Nah, jadi kalau kita sudah bandingkan ini, ternyata angka yang lebih besar adalah angka 12. Maka dari itu, pembandingnya adalah kita menggunakan angka yang ini. Kenapa yang ini? Karena ingat, pembandingnya selalu mengarah kepada angka yang besar. Nah, jadi ini ya. Jadi kita berikan tanda seperti ini. Atau ada mulutnya yang ini. Jadi ingat, untuk memudahkan, jika kita dapat angka yang lebih besar, maka tanda pembandingnya itu selalu mengarah kepada angka yang besar. Bisa ya? Jadi ini mulutnya ini. Jadi dia mengarah kepada angka yang besar. Nah, jadi kita kembali ke soal awal. 2/3 titik-titik 4/5, maka pembandingnya kita gunakan yang ini. Ya? Bisa ya? Oke. Kita masuk contoh yang selanjutnya. Bagian B. 8/10 titik-titik 4/5. Nah, penyelesaiannya sama dengan yang tadi caranya. Yang pertama, kita tulis ulang dulu pecahannya. Ya, kita tulis ulang dulu pecahannya. Kemudian yang kedua, kita kali silang. Ingat, yang di atas dikali ke bawah ya. Ini 8 kali 5 dikali miring dia. Kemudian ini 10 kali 4. Ingat, 8 dikali 5 berapa? 40. Jadi jangan lupa selalu tulis di sebelah kiri. Nih. Setelah itu bagian bawahnya kita kali lagi yang ke atas. 10 kali 4 40 atau 4 kali 10 sama ya. Berarti 40. Nah, sekarang kita lihat, oh angkanya ini 40, di sini juga 40. Berarti angkanya apa? Sama. Maka tanda pembandingnya yang tepat adalah kita menggunakan tanda sama dengan. Sama dengan. Bisa ya? Oke, karena itu kita tulis soalnya 8/10 titik-titik 4/5. Pembanding yang baik atau yang tepatnya adalah kita menggunakan tanda sama dengan. Bisa ya? Oke. Contoh yang selanjutnya, yakni tentang pecahan 4/5 titik-titik 1/3. Nah, penyelesaiannya sama dengan yang ini ya. Pertama, kita tulis dulu ulang soalnya. Kemudian kita kali silang. 4 dikali 3 kita simpan di sebelah kiri. Berapa? 4 kali 3? 12. Kemudian 5 dikali 1
berapa? 5. Sehingga kita tulis lagi di sebelah kanannya. Sekarang tinggal kita cek mana angka yang besar, 12 kah atau 5? Oh, ternyata setelah kita cek yang besarnya adalah angka 12. Maka tanda pembandingnya adalah, ingat, selalu mengarah kepada angka yang besar. Jadi angka yang besar seperti apa? Jadi dia begini, membuka mulutnya ke angka yang besar. Karena ini yang besar, jadi membuka mulut ke angka yang besar. Bisa ya? Nah, jadi kalau kita tulis ulang soalnya, jadi tinggal kita masukkan pembanding yang kita dapat tadi. Jadi 4/5, tanda pembandingnya yang tepat adalah besar garis per 3. Bisa ya? Nah, inilah adalah langkah kerjanya untuk mendapatkan pembanding ini. Bisa ya adik-adik? Oke. Baik, demikian materi kita pada kesempatan ini. Semoga adik-adik bisa memahaminya. Dan untuk tugasnya akan diberikan link tersendiri untuk mengerjakannya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.